KPU Kabupaten Muaro Jambi masih membuka pelayanan pindah memilih hingga 20 November mendatang. KPU pastikan surat suara Pilgub Jambi sudah sampai ke daerah. Ratusan hektar lahan terbakar sepanjang Januari hingga Oktober 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Selasa 29 Oktober 2024. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, bagi masyarakat yang terdaftar sebagai DPT pada Pilkada 2024 masih dapat melakukan pindah memilih TPS hingga 20 November mendatang. Namun hal ini hanya berlaku untuk 4 kategori. Batas akhir kepengurusan persyaratan untuk 9 kategori pindah memilih telah berakhir 28 Oktober kemarin. Namun KPU masih membuka pelayanan pindah memilih bagi warga yang telah memiliki hak pilih dengan 4 kondisi tertentu. Di antaranya pemilih yang bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap, kemudian tertimpa bencana alam, dan mereka yang menjadi tahanan di lapas. Perpanjangan pindah milih bagi 4 kategori tersebut berlaku hingga 20 November mendatang. Ketua KPU Muaro Jambi Al-Muttaqin mengatakan, pengurusan pindah memilih dapat dilakukan di kantor PPS di masing-masing wilayah. Kemudian petugas akan memasukkan pemilih dalam daftar pemilih tambahan. Selanjutnya para pemilih yang melakukan pindah TPS akan mendapatkan bukti formulir atau surat pindah milih dari petugas. Untuk yang 9 kategori, itu yang pertama itu menjalani tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara, menjalani rawat inap, 3 pindah domisili menjadi tahanan, yang 5 penyandang disabilitas, yang ke-6 menjalani rehabilitasi narkoba, yang 7 bekerja di luar domisili, yang 8 sedang tugas belajar, yang ke-9 tertimpa bencana. Berdasarkan catatan KPU, terdapat 128 pemilih yang mengajukan pindah tempat pemungutan suara atau pindah dari TPS awal. Kemudian ada 300 pemilih yang masuk ke Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Mendekati hari H pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2024, KPU Provinsi Jambi memastikan distribusi logistik surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi sudah sampai ke seluruh kabupaten kota dan rampung disortir maupun dilipat. 30 hari jelang pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memastikan distribusi logistik surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi sudah sampai ke seluruh kabupaten kota. Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Syahroni mengungkapkan, distribusi surat suara pemilihan gubernur Jambi sudah sampai ke seluruh daerah pada 17 Oktober lalu atau sejak mulai didistribusikan pada 12 Oktober 2024. Logistik surat suara Pilgub Jambi bahkan sudah selesai disortir dan dilakukan pelipatan di seluruh kabupaten kota. Surat suara untuk pemilihan gubernur Jambi saat ini sudah disimpan dan diamankan untuk digunakan pada waktunya. Sementara untuk logistik surat suara pemilihan bupati maupun wali kota, seluruhnya juga dipastikan sudah sampai ke kabupaten kota masing-masing. Ditargetkan dalam 2 hari ke depan proses sortir dan lipat surat suara untuk pemilihan bupati dan wali kota mulai dilakukan hingga selesai. Nah, kalau surat suara untuk pemilihan gubernur ya itu sudah kemarin kita distribusikan ya. Mulai dari tanggal 12 dan tanggal 15 kemarin sudah selesai ya. 15 17 sudah selesai. Hingga akhir bulan Oktober, KPU Provinsi Jambi masih belum menerima adanya berita acara penambahan maupun pergantian surat suara rusak. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
16 orang petugas yang telah ditunjuk oleh KPU Kota Sungai Penuh akan melaksanakan penyortiran dan pelipatan surat suara calon gubernur dan calon wali kota Sungai Penuh. Para petugas telah diberikan pelatihan serta bimbingan sebelum melaksanakan tugas pelipatan dan penyortiran ini. KPU Kota Sungai Penuh telah menunjuk 16 petugas untuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Ketua KPU Kota Sungai Penuh Zumira Lestari mengatakan, para petugas telah diberikan pelatihan serta bimbingan sebelum melaksanakan penyortiran dan pelipatan surat suara. Selain itu, para petugas akan bekerja dari pukul 8 pagi hingga pukul 16 dan dibekali berbagai bentuk peralatan seperti ID card serta dilarang memakai gelang, tas dan handphone di ruangan penyortiran. Untuk tenaga pekerja sortir lipat, ini karena sedikit ya suara-suaranya itu nggak sama dengan pada pemilu yang lalu. Ini mungkin berkisar antara 15 sampai 20 orang. Zumira Lestari juga mengatakan, dalam pelaksanaan penyortiran diawasi langsung oleh pihak Bawaslu Kota Sungai Penuh serta 2 orang petugas keamanan dari Polres Kerinci. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, debat calon gubernur Jambi telah digelar pada Minggu malam kemarin dan debat ini mendapat tanggapan dari sejumlah masyarakat. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi telah menggelar debat perdana Gubernur Jambi Pilkada Serentak tahun 2024. Debat tersebut berlangsung pada Minggu 27 Oktober. Selain menyampaikan visi dan misi Gubernur Jambi, debat pertama calon Gubernur Jambi mengangkat tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, beberapa masyarakat belum bisa menentukan pilihannya. Mereka masih akan melihat debat lanjutan dari masing-masing pasangan calon terlebih dahulu. Debat pertama Cagup Jambi dari pasangan nomor 1 dan 2, dari pasangan 1 itu Romi Sudirman dan 2 itu Haris Sani. Sejauh ini kedua Cagup Jambi sudah memaparkan visi misinya pada debat putaran pertama. Namun untuk saya belum mendapatkan gambaran dari kedua calon ini. Siapapun itu pemimpin yang dipilih, mereka adalah orang yang tepat untuk memimpin Jambi sehingga Jambi lebih berkembang dan maju. Kita semuanya itu bagus lah orang. Tinggal nanti lah di hari-hari hanya kan. Iya. Sama nak nengok debat selanjutnya Pak ya. Iya. Masyarakat berharap siapapun yang menjadi gubernur dapat meningkatkan kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi dan membawa Jambi lebih baik lagi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Jelang pemungutan suara, masih ada pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Dari 90.000 pemilih pemula, masih ada sekitar 18.000 lebih yang belum melakukan perekaman data. Dinas Sosial dan Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi masih terus melakukan kejar bola perekaman KTP jelang Pilkada Serentak 2024. Pasalnya masih ada 18.000 lebih pemilih pemula yang belum melakukan perekaman dari total 90.000 pemilih pemula. Meski demikian, pihaknya optimis target perekaman KTP bisa selesai khususnya pemilih pemula jelang pemungutan suara Pilkada Serentak. Pihaknya meminta Dukcapil Kabupaten Kota di Provinsi Jambi untuk masif turun ke masyarakat secara langsung. Kabid Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Betty, mengatakan ada beberapa kendala yang ditemui saat turun ke lapangan. Salah satunya masyarakat tidak ditemukan di lokasi domisili. Kita antusias lah menjelang hari H pelaksanaan pilkada, penduduk masyarakat yang ada di kabupaten kota sudah memiliki KTP dan sudah dilakukan perekaman. Insya Allah terkejar karena begini. Perekaman itu kan kita terus melakukan perekaman. Nah, jadi kita mengharapkan kesadaran masyarakat. Terusnya adalah memang ada juga yang memang penduduknya tidak ada. Selain pemilih pemula, masih ada masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP, kurang lebih 8.000 orang lebih. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Batanghari mengklaim telah menerima pendistribusian surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari. Direncanakan dalam pekan ini, surat suara yang diterima akan langsung dilakukan penyortiran.
Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan kebutuhan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Batanghari saat ini telah diterima pada Minggu pekan kemarin. Dengan jumlah sebanyak 38 box atau total sebanyak 229.733 lembar. Jumlah surat suara ini disesuaikan dengan kebutuhan dari jumlah DPT, serta ditambah 2,5%. Ahmad Halim menyebutkan surat suara yang telah didistribusikan ini pun direncanakan akan langsung disortir dalam pekan ini, guna mempercepat persiapan dalam memenuhi kebutuhan logistik Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Kalau untuk yang Bupati ini, satu boxnya itu isinya 6.000. Jadi totalnya ada 38 box yang berisi 6.000, jadi totalnya 228.000, tambah yang satu boxnya berisi 1.733. Jadi jumlah DPT dan plus 2,5% itu totalnya 229.733 lembar. Sementara itu proses sortir akan melibatkan warga setempat agar tahapan sortir bisa cepat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seluruh pasangan calon peserta Pilkada serentak tahun 2024 diminta untuk mematuhi aturan serta batasan dana kampanye, serta melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter Vidya Francisca. Selamat sore, Siska. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore juga, Om Sol. Memang terkait dengan laporan dana kampanye, tentunya ini menjadi salah satu hal yang sangat penting atau bisa dikatakan sangat krusial sekali, karena memang sumber dana yang masuk ke dalam rekening masing-masing pasangan calon harus bersifat transparan untuk dibagikan kepada masyarakat luas. Begitu, karena memang apapun kegiatan yang dilakukan dalam masa tahapan kampanye yang dimulai dari tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 mendatang harus sesuai dengan SOP yang berlaku, seperti nantinya data-data tersebut akan diaudit oleh Ikatan Akuntan Indonesia, kemudian akan dipantau ataupun juga diawasi langsung oleh Bawaslu dan juga dilihat secara langsung oleh lembaga terkait yang kemudian nantinya akan diketahui oleh publik ataupun juga diketahui oleh masyarakat luas begitu. Dan para pasangan calon ini pun juga saudara diwajibkan untuk bisa mengisi beberapa saldo ataupun juga dikemukakan begitu di dalam form yang kemudian akan diisikan berapa saja rekening yang masuk ke dalam dana kampanye ataupun juga rekening dana kampanye yang nantinya akan diserahkan ke KPU, seperti adanya sumber penerima sumbangan, kemudian yang kedua adanya pemasukan ataupun juga pemakaian dalam kegiatan apapun, dan yang ketiga adanya pengeluaran yang digunakan dalam masa tahapan kampanye, yang tentunya ini pun juga mengacu pada PKPU nomor 14 tahun 2024. Dan dalam tahapan kampanye ini, saudara, yang berlangsung kurang lebih 2 bulan ini, memang masing-masing pasangan calon diharuskan untuk mengisi laporan yang dilakukan secara berkala, yang tentunya harus dan wajib dipenuhi oleh masing-masing pasangan calon, yang dimulai dari dibuatnya pembukuan awal dana kampanye, kemudian pembukuan laporan sumbangan dana kampanye, dan yang terakhir adanya pembukuan penerimaan ataupun juga pengeluaran dana tersebut. Dan tentunya pemirsa, aturan dana kampanye ini memiliki perincian dari setiap biaya yang dikeluarkan dari berbagai kegiatan yang ada, seperti dilakukannya rapat umum, kemudian juga adanya batasan dana untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan sampai dengan saat ini pun pihak KPU masih terus mengimbau kepada masing-masing pasangan calon yang mengikuti kontestasi pilkada di tahun 2024 ini untuk tidak menerima adanya sumbangan fiktif yang melalui dana APBN ataupun juga APBD. Dan nantinya jika pada saat Ikatan Akuntan Indonesia melakukan audit dan ditemukan adanya kejanggalan, maka bisa dipastikan bahwa masing-masing pasangan calon yang ditemukan memiliki ketidakpatuhan atas laporan LP2DK ini akan gugur atau bisa diartikan dibatalkan keikutsertaannya pada kontestasi pilkada di tahun ini. Dan tentunya langkah ini merupakan acuan untuk dapat menjaga integritas pemilihan dan juga memberikan rasa keadilan bagi setiap masing-masing pihak yang terlibat dalam pilkada 2024 kali ini. Demikian, Amsel, kembali ke Anda. Francisca melaporkan terkait aturan dana kampanye Pilkada serentak tahun 2024. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
Saudara, kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya 2.602 tenaga honorer Provinsi Jambi tidak mendaftar formasi P3K. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, berdasarkan catatan dan penghitungan BPBD Kabupaten Sarolangun, luas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sarolangun mencapai 200 hektar sepanjang Januari hingga Oktober 2024. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun didominasi terjadi di lahan mineral, dengan jumlah titik panas terpantau sebanyak 290 titik. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sarolangun, Yen Aswadi mengatakan, hingga saat ini status siaga darurat karhutlah di wilayah Kabupaten Sarolangun yang ditetapkan sejak 25 Juli hingga 18 November 2024 masih diberlakukan. Ini berdasarkan hasil evaluasi awal musim hujan terjadi di akhir September dan awal Oktober selalu diselingi dengan muncul kemarau sehingga berpotensi terjadi titik panas, apalagi dalam satu pekan terakhir cuaca di wilayah Kabupaten Sarolangun dilanda panas terik sehingga titik panas terjadi di sejumlah wilayah rawan karhutla. Yen Aswadi juga menjelaskan pihaknya sudah meminta kepada satuan tugas untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan guna mengantisipasi karhutla. Pasalnya dari sejumlah laporan titik panas yang bersumber dari BMKG dan Aquaterra, mayoritas merupakan titik panas dengan tingkat kepercayaan 100% dan hampir dipastikan tidak ada titik panas palsu. Jumlah transport yang terjadi di Kabupaten Sarolangun itu jumlahnya hampir sampai saat ini lebih kurang 290 titik dengan jumlah kawasan terbakar 200-an lebih. Ada yang di hotspot, ada juga yang hotspot yang kebakaran. Jajaran personil yang tergabung dalam Satgas Karhutla dalam beberapa pekan ke depan diminta rutin mendeteksi titik panas melalui aplikasi Sipongi serta mengamati prediksi cuaca dari BMKG Provinsi Jambi agar pengendalian karhutla bisa dilakukan secara efektif dan cepat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dari 7.922 tenaga honorer Provinsi Jambi yang terdaftar di data kepegawaian BKN, terdapat 2.602 orang yang tidak ikut mendaftar seleksi P3K tahun 2024. Hal ini dilihat dari data pendaftar P3K tahap 1 yang hanya berkisar 5.320 orang. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKD Provinsi Jambi, Firman Kurniawan mengatakan, pelamar seleksi P3K tahap 1 berjumlah 5.320 orang. Dari jumlah ini terdapat kekurangan sekitar 2.602 orang pelamar jika disesuaikan dengan total keseluruhan tenaga honorer lingkup Provinsi Jambi yang terdata pada database BKN sebanyak 7.922 orang. Firman menjelaskan belum mengetahui pasti alasan ribuan honorer tersebut tidak melamar seleksi P3K 2024. Namun kemungkinan karena sebagian honorer ada yang berhenti atau pindah instansi, serta ada yang mengikuti seleksi CPNS. Pelamar seleksi P3K Provinsi Jambi tahap 1 diantaranya sebanyak 3.172 tenaga teknis, 2.060 tenaga guru, dan 88 tenaga kesehatan. Sementara formasi yang dibuka sebanyak 1.536 dengan rincian tenaga guru sebanyak 1.306 orang, tenaga kesehatan 170 orang, dan tenaga teknis 60 orang. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, seleksi P3K tahap 1 di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi resmi ditutup. Pada tahap ini, pendaftar mencapai 5.320 orang pelamar. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mencatat jumlah pelamar pada seleksi tahap 1 penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mencapai 5.320 orang. Terdiri dari pelamar tenaga teknis sebanyak 3.172 orang,
tenaga guru sebanyak 2.060, serta tenaga kesehatan 88 orang. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKD, Firman Kurniawan mengatakan, ribuan orang ini merupakan tenaga honorer yang telah masuk database BKN yang didata pada tahun 2022 yang lalu. Tahapan selanjutnya akan dilakukan dengan seleksi administrasi di mana hasilnya akan diumumkan pada 30 Oktober mendatang. Pasca seleksi administrasi, pemerintah akan memberikan waktu masa sanggah bagi pelamar yang ingin menyanggah hasil seleksi administrasi selama 2 hari, terhitung sejak tanggal 1 hingga 2 November. Kemudian dilanjutkan dengan tahap uji kompetensi yang akan dilakukan pada awal Desember mendatang. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meski harga komoditas hasil tangkapan laut di tingkat pedagang di pasar tradisional Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat turun, namun tidak memberikan efek tingkat kesejahteraan pedagang. Hal ini disebabkan turunnya daya beli masyarakat. Penurunan harga sejumlah komoditas tangkapan laut berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Meski harga tangkapan laut turun, namun konsumen berkurang. Salah seorang pedagang di Pasar Paris 1 Kota Kuala Tungkal, Eki mengatakan sejak beberapa bulan terakhir, berbagai jenis tangkapan laut mengalami penurunan harga namun sepi pembeli. Turunnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari disebabkan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil karena turunnya harga jual komoditas hasil perkebunan pinang warga. Tidak imbang lah, hasil tangkapnya banyak dan penjualannya mulai sepi bang. Sepi penjualan, itu penyebab faktor ekonomi dari petani kita bang. Soalnya macam pinang kan murah. Saiful, pedagang lainnya, mengatakan dalam satu hari 20 kg saja sangat sulit laku terjual, terkhusus jenis udang. Ya itu faktor ekonomi lah, yang jelasnya faktor ekonomi masyarakat. Ya mudah-mudahan istilahnya itu masyarakat ekonominya agak lancar dan juga istilah itu petani lumayan atur. Penurunan harga terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Pedagang berharap harga komoditas perkebunan kembali naik sehingga daya beli masyarakat kembali meningkat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat sementara Gubernur Jambi terima audiensi Komisi Pemilihan Umum untuk membahas roadshow pilkada. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, dalam rangka membahas pelaksanaan teknis terkait agenda roadshow pilkada yang sebelumnya sudah diputuskan, pemerintah Provinsi Jambi menerima audiensi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman secara resmi menerima audiensi Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Iron Syahroni beserta rombongan. Penerimaan audiensi didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi di ruang kerja Gubernur. Sudirman mengatakan, audiensi ini dilakukan KPU untuk membahas agenda roadshow pilkada yang sebelumnya sudah diputuskan pemerintah bersama Forkopimda Provinsi Jambi. Pemprov beserta Forkopimda rencananya akan mulai melakukan roadshow pilkada pada 31 Oktober ini yang diawali dengan menyambangi Kabupaten Tebo dan Bungo. Roadshow pilkada dilakukan untuk memperoleh informasi terkait kesiapan penyelenggaraan pilkada di seluruh daerah, khususnya dalam rangka memastikan kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024. Pembahasan teknis terkait pelaksanaan roadshow pilkada menjadi agenda utama audiensi yang dilakukan KPU Provinsi Jambi. Kita berharap pelaksanaan pilkada 2024 terutama khusus di Provinsi Jambi itu betul-betul aman, nyaman, dan kondusif. Tidak masalah terkait dengan teknis saja ya, pelanggaran tidak ada masalah lagi. Terkait dengan teknis, keberangkatan kita, kemudian siapa yang akan memberikan materi di sana di kabupaten kota juga harus memberikan laporan. Nanti
KPU Kabupaten Kota juga harus memberikan laporan, termasuk yang Bawaslu Kabupaten Kota juga memberikan laporan, termasuk dari pihak keamanan TNI Polri, termasuk juga dari Kejaksaan. Memastikan kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak, mulai dari kesiapan logistik hingga keamanan, menjadi agenda koordinasi pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya menyukseskan pelaksanaan pilkada yang proses pemungutannya dilakukan pada 27 November 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024, Wakil Bupati Safrudin Dwi Apriyanto berharap peran pemuda dalam pembangunan Kabupaten Bungo. Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024 tingkat Kabupaten Bungo, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar upacara bendera di lapangan hijau kantor Bupati Bungo yang dihadiri unsur Forkopimda, para OPD, Ormas, mahasiswa dan siswa SLTA dan SLTP. Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini dengan tema Maju Bersama Indonesia Raya. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Apriyanto mengatakan, Hari Sumpah Pemuda merupakan peristiwa bersejarah di mana para pemuda Indonesia menyatakan tekad dan kehendak yang kuat untuk bersatu di tengah keragaman untuk menghadirkan negara Indonesia. Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda, diharapkan para pemuda di Kabupaten Bungo lebih berperan dalam pembangunan nasional maupun pembangunan di Kabupaten Bungo. Karena pada hakikatnya, pemuda adalah pemilik masa depan. Selain itu, pemuda masih membutuhkan layanan pemberdayaan untuk membangun potensi tersebut, menjadi kekuatan dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan serta sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bungo, yakni Bungo Maju dan Sejahtera bersama pemuda. Pagi ini jajaran pemerintah Kabupaten Bungo serta unsur Forkopimda melaksanakan kegiatan upacara dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-96. Tentu seperti pesan dari Menpora tadi, sejarah membuktikan pemuda adalah sesuatu yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Karena itu kita semua tentu akan memberikan ruang yang seluas-luasnya buat mereka untuk terus berpartisipasi aktif juga berkontribusi untuk pembangunan. Intinya pemuda membekali diri dengan potensi akan mereka semua sekali lagi tetap berperan dalam membangun daerah kita. Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024 tersebut, pemerintah Kabupaten Bungo berharap para pemuda dapat terus mendorong inovasi-inovasi baru yang dapat menjawab tantangan zaman dan memajukan masyarakat Kabupaten Bungo. Kegiatan ditutup dengan foto bersama unsur Forkopimda dan ini merupakan momen terakhir di masa kepemimpinan Bupati Mashuri dan Wakil Bupati Safrudin Dwi Apriyanto. Moriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara penjabat Bupati Kerinci Asraf memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 tahun di tahun 2024. Asraf mengajak seluruh lapisan pemuda untuk bersatu membangun bangsa. Penjabat Bupati Kerinci Asraf memimpin upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024 yang berlangsung di lapangan perkantoran Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Asraf mengatakan, peringatan Hari Sumpah Pemuda memberikan pelajaran kepada kaum muda, khususnya di Kabupaten Kerinci, tentang cara untuk menyikapi perbedaan, baik perbedaan sikap, suku, agama, ras dan kultur, serta berbagai kepentingan menjadi sebuah kekuatan untuk menghadapi ancaman terhadap kesatuan negara Republik Indonesia. Asraf juga menjelaskan, semangat kepemudaan merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus ditanamkan dalam diri seorang pemuda. Sebuah peristiwa di mana para pemuda Indonesia menyatakan tekad dan kehendak yang kuat untuk bersatu di tengah kenyataan keragaman untuk menghadirkan negara Indonesia. PJ Bupati Asraf juga mengajak seluruh lapisan pemuda untuk bersatu dalam membangun dan memajukan Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pasca perpanjangan jabatan Datuk Rio dan Datin, masa tugas TPPKK se-Kabupaten Bungo juga ikut bertambah. Proses pengukuhan dihadiri oleh Bupati Bungo.
Bupati Bungo Masuri didampingi Wakil Bupati Safrudin Dwi Aprianto serta Ketua TPPKK menghadiri pengukuhan perpanjangan masa jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Dusun se-Kabupaten Bungo. Kegiatan pengukuhan dilaksanakan di Aula Wisma Alisudin, Rumah Dinas Bupati. Bupati Bungo Masuri mengatakan seluruh TPPKK Dusun yang ikut mendapat penambahan masa tugas diharapkan mampu memberi kontribusi lebih maksimal kepada masyarakat, serta dapat mengingatkan kepada Datuk Rio agar dapat berhati-hati dalam menjalankan amanah di masa 2 tahun perpanjangan masa jabatan. Laksanakan pengukuhan perpanjangan masa jabatan Ketua Tim Penggerak PKK di Dusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Selain itu, Ketua TPPKK Kabupaten Bungo, Ferawati Mashuri mengatakan, selamat atas pengukuhan Ketua TPPKK setingkat dusun. Para ketua TPPKK di dusun dapat mengimplementasikan 10 program pokok PKK di masing-masing dusun dengan mengedepankan pemberdayaan dan semoga dapat lebih produktif dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat di dusun. Kita melaksanakan kegiatan pelantikan dan pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK Dusun se-Kabupaten Bungo. Perpanjangan jabatan 2 tahun sesuai dengan ex officio jabatan Rio yang diperpanjang 2 tahun. Proses pengukuhan Ketua TPPKK tingkat dusun ditandai dengan penandatanganan SK oleh Ketua TPPKK Kecamatan, serta diikuti seluruh Ketua TPPKK tingkat dusun, serta pemberian SK oleh Ketua TPPKK Kabupaten kepada Ketua TPPKK Dusun. Sehingga Ketua TPPKK Dusun se-Kabupaten Bungo resmi masa tugasnya bertambah sesuai dengan masa akhir jabatan masing-masing Datuk Rio ataupun Datin se-Kabupaten Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya belasan santri menjadi korban pelecehan seksual oleh salah seorang oknum pimpinan pondok pesantren. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Belasan santri Pondok Pesantren Sri Muslim Mardatilah di Kota Jambi menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum pimpinan pondok pesantren. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korbannya terdiri dari 11 santriwan dan 1 santriwati. Pimpinan Pondok Pesantren Sri Muslim Mardatilah Aprizal Wahyudi diringkus tim Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jambi. Ia dijemput di rumahnya di kawasan Pal 10, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi pada Minggu 27 Oktober lalu. Pimpinan pondok pesantren itu dilaporkan ke polisi usai menyetubuhi 1 orang santriwati berinisial ZUH yang masih berusia 15 tahun. Hal itu terbongkar saat korban menderita sakit dan dibawa ke puskesmas. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui, ZUH telah diruda paksa oleh pimpinan pondok pesantren tersebut. Hasil penyidikan polisi ternyata tidak hanya santriwati itu saja, ternyata ada 11 santriwan yang juga masih di bawah umur menjadi korban sodomi pelaku. Pada aksinya, pelaku memanggil para korban ke rumahnya saat sang istri sedang bepergian. Disitulah para korbannya dipaksa untuk melayani hasrat seksualnya. Sebagai pimpinan pondok pesantren di Pondok Pesantren Sri Muslimin ya, di Kota Jambi. Ya, Kota Jambi. Sri Muslimin ya. Sri Muslimin Akademi. Polisi kini mendalami kasus ini dan pelaku terancam pidana 15 tahun kurungan penjara akibat dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, selama 2 minggu pelaksanaan operasi Zebra 2024, Satlantas Polres Batanghari berhasil menindak pelanggar lalu lintas dengan sanksi tilang hingga mencapai ratusan pengendara, dengan pelanggar yang didominasi adalah pengendara roda 2. Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari telah melaksanakan operasi Zebra Sijinjai 2024 hampir selama 2 pekan. Sepanjang pelaksanaan giat tersebut, kepolisian berhasil menjaring sebanyak 300 pelanggar dengan diberikan tindakan tegas tilang di tempat.
Selain itu, jajaran Satlantas juga memberikan teguran terhadap 76 pengendara yang tidak tertib berlalu lintas. Kasat Lantas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo mengatakan, mayoritas pelanggar lalu lintas banyak dilakukan pengendara roda 2 yang tidak menggunakan pelindung kepala atau helm saat berkendara di jalan raya. Selain penindakan pelanggaran, pihaknya juga berhasil menekan angka kasus kecelakaan selama operasi Zebra berlangsung. Hanya terdapat 2 kasus kecelakaan lalu lintas. Kasat Lantas Ibtu Agung Prasetyo juga mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dengan melengkapi surat-surat kendaraan serta menggunakan helm bagi pengendara roda 2. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, selama 14 hari operasi Zebra Siginjai 2024, ribuan pelanggar lalu lintas ditindak aparat kepolisian. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah pelanggar meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penindakan. Operasi Zebra Siginjai 2024 berakhir pada 27 Oktober lalu. Selama 14 hari operasi Zebra, sebanyak 4.339 pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas ditilang oleh polisi. Jumlah pelanggar masih saja didominasi oleh pengendara roda 2. Pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, menggunakan knalpot brong, tidak memiliki SIM, dan sejumlah pelanggaran lainnya. Bila dibandingkan pada operasi Zebra tahun lalu, jumlah penindakan meningkat 5% dari jumlah pelanggar yang hanya 4.175 pengendara. Sementara itu, jumlah penindakan yang signifikan membuat angka kecelakaan menurun. Polisi mencatat 6 angka kecelakaan terjadi sepanjang operasi dengan 5 orang meninggal dunia. Sedangkan pada operasi Zebra tahun lalu, jumlah kecelakaan mencapai 11 kasus dengan 8 orang meninggal dunia. Daripada dibandingkan tahun lalu. Jadi memang untuk segi penindakan pelanggaran memang ya kita terjadi peningkatan, ya penindakan tilang peningkatan. Namun demikian kalau untuk kasus kecelakaan secara umum menurun. Pada operasi Zebra Siginjai 2024 ini, setidaknya ada 8 pelanggaran yang menjadi prioritas. Meski operasi Zebra berakhir, namun polisi meminta masyarakat untuk tetap mematuhi aturan berlalu lintas. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sebanyak 14.000 lebih anak muda usia 15 sampai dengan 24 tahun di Kabupaten Muaro Jambi masuk dalam kategori tanpa kegiatan. Data ini perlu menjadi perhatian dari Disnaker Trans Muaro Jambi. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Muaro Jambi mencatat ada 14.341 orang atau 21,02% anak muda usia 15 sampai 24 tahun di Kabupaten Muaro Jambi menganggur alias tanpa kegiatan atau not employment, education, or training. Angka tersebut diperoleh dari total jumlah anak muda di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 68.239 orang. Ketua Tim Statis Sosial BPS Muaro Jambi, Kristiana Apriliani Putri Malau mengatakan, 14.341 generasi Z tersebut tidak sedang dalam proses pendidikan, bekerja maupun pelatihan. Data yang disampaikan ini merupakan olahan survei Angkatan Kerja tahun 2023 yang digarap BPS. Daya serapnya mungkin tidak sesuai dengan pendidikannya apa dan yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaannya apa. Nah mungkin itu salah satu indikatornya. Karena usia muda 15-24 ini kan masa transisi ya. Masa transisi dari pendidikan ke pekerjaan. Jadi masa ini yang harusnya menjadi perhatian juga ya. Kalau bisa mereka ya dibekali dengan pelatihan atau skill yang memang dibutuhkan di dunia kerja. Data Badan Pusat Statistik ini seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah daerah terhadap serapan tenaga kerja usia muda. Generasi emas yang diharapkan mampu menjadi potensi sumber daya manusia yang membuat daerah ini melesat menjadi kabupaten maju, justru di usia produktif mereka masih tanpa aktivitas. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Setelah informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Cynthia Permada bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.